Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Naila Putri dengan NIM 2405010155 dan program studi komunikasi PJJ dengan kode kelas KM402. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Perbandingan Buku Fisik dan E-book sebagai Pilihan Media Membaca di Era Digital. Tugas ini untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Syifa Fatimah Zahroh S.Hum M.Hum. Baik, langsung saja pada slide yang pertama. Pada bagian pertama, di sini ada paragraf pembuka. Pada era digital saat ini, kegiatan membaca telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya buku fisik menjadi sumber utama untuk memperoleh pengetahuan, kini masyarakat memiliki pilihan lain berupa buku elektronik atau e-book yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, maupun laptop. Kehadiran e-book telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan mengakses informasi, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa yang telah terbiasa memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun teknologi digital menawarkan berbagai kemudahan, buku fisik tetap memiliki tempat dan relevansi dalam dunia literasi. Baik buku fisik maupun e-book memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing yang perlu dipahami secara kritis. Oleh karena itu, keduanya sama-sama berperan penting dalam mendukung literasi modern. Sementara pemilihan media membaca pada akhirnya disesuaikan dengan tujuan, preferensi, serta kebutuhan setiap individu dalam situasi tertentu. Selanjutnya adalah bagian tubuh esai. Dalam hal pemahaman dan kemampuan mengingat informasi, buku fisik memiliki keunggulan dibandingkan e-book. Pembaca media cetak cenderung memiliki tingkat pemahaman bacaan yang lebih baik daripada pembaca media digital. Hal ini didukung oleh hasil meta-analisis terhadap 54 penelitian yang membandingkan kedua media baca berdasarkan jurnal karya Delgado, Vargas, Ackerman, dan Salmeron tahun 2018 berjudul Don't Throw Away Your Printed Books, a meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension yang diterbitkan dalam Educational Research Review. Keunggulan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman membaca yang melibatkan interaksi langsung dengan buku, seperti merasakan tekstur kertas, membalik halaman, serta memberi tanda pada bagian-bagian penting. Aktivitas tersebut membantu pembaca memahami sekaligus mengingat informasi dengan lebih baik. Selain itu, membaca buku fisik memungkinkan pembaca untuk lebih berkonsentrasi karena tidak terganggu oleh notifikasi, iklan, maupun fitur lain yang sering muncul pada perangkat digital. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang sedang mempelajari materi yang kompleks atau mempersiapkan ujian, buku fisik dapat menjadi pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Baik, kita ke slide selanjutnya. Masih dengan bagian tubuh esai, tetapi berbeda pada sudut pandangnya ataupun fungsi ataupun benefitnya. Baik, di sini saya akan bacakan. Meskipun buku fisik memiliki berbagai keunggulan, e-book juga menawarkan sejumlah kelebihan yang membuatnya semakin banyak digunakan, terutama karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Pengguna dapat mencari informasi dengan lebih cepat, menyesuaikan ukuran huruf sesuai kebutuhan, serta mengakses kamus dan catatan tanpa harus berpindah aplikasi atau media sebagaimana dijabarkan oleh Singer dan Alexander pada tahun 2017 dalam jurnal berjudul Reading on Paper and Digitally, What the Past Decades of Empirical Research Reveal yang diterbitkan dalam Review of Educational Research. Selain itu, harga e-book umumnya lebih terjangkau dibandingkan buku fisik.
Bahkan banyak yang tersedia secara gratis melalui berbagai platform daring yang terpercaya. Kemudahan tersebut tentu menjadi keuntungan bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membeli buku. Penggunaan e-book juga dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan kertas dalam proses distribusinya, sehingga penggunaan sumber daya alam untuk produksi buku cetak dapat dikurangi. Selanjutnya, perbedaan antara buku fisik dan e-book juga dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap kesehatan mata serta kualitas berpikir dalam jangka panjang. Berdasarkan jurnal dari Mangan, Walgermo, dan Bronick pada tahun 2013 berjudul Reading Linear, Text on Paper versus Computer Screen, Effects on Reading Comprehension, yang diterbitkan dalam International Journal of Educational Research. Membaca teks dalam waktu yang lama melalui layar perangkat elektronik cenderung menyebabkan kelelahan mata lebih cepat dibandingkan membaca buku fisik. Selain itu, paparan cahaya biru ataupun blue light dari perangkat elektronik dalam durasi yang panjang dapat mengganggu pola tidur, sehingga tubuh tidak memperoleh waktu istirahat yang optimal. Kebiasaan membaca secara digital juga cenderung mendorong pembaca untuk melakukan skimming daripada deep reading. Nah, skimming daripada deep reading. Sehingga berpotensi mengurangi kemampuan berpikir kritis, analitis, dan empatik, yang dimana hal ini turut menjadi perhatian Wolf tahun 2018 dalam buku berjudul Reader Come Home, The Reading Brain in a Digital World yang diterbitkan oleh Harvard. Oleh karena itu, dampak penggunaan media digital terhadap kebiasaan membaca perlu menjadi perhatian, terutama bagi generasi muda yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital. Baik, masuk pada bagian ketiga, yaitu paragraf penutup. Buku fisik dan e-book memiliki keunggulan masing-masing, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam mendukung budaya literasi di era digital. Buku fisik lebih sesuai bagi pembaca yang ingin memahami materi secara mendalam, meningkatkan daya ingat, serta memperoleh kenyamanan saat membaca. Sementara itu, e-book menawarkan kemudahan akses, kepraktisan, dan biaya yang lebih terjangkau sehingga menjadi pilihan yang sesuai bagi pembaca yang mengutamakan fleksibilitas. Oleh karena itu, tidak ada media yang dapat dianggap lebih baik secara mutlak karena masing-masing memiliki keunggulan yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pembaca. Pada akhirnya, kualitas literasi tidak ditentukan oleh media yang digunakan, melainkan oleh kebiasaan membaca, kemampuan memahami isi bacaan, serta kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan. Baik, kita masuk ke bagian analisis struktur penulisan esai. Yang pertama, kita akan menganalisis pada bagian pertama tadi, yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka pada esai ini saya menggunakan model corong atau funnel model, yaitu diawali dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian secara bertahap mengerucut ke pernyataan yang lebih spesifik. Kalimat pertama membuka dengan gambaran umum tentang perubahan kegiatan membaca di era digital. Kemudian pembahasan diarahkan pada kemunculan e-book sebagai alternatif buku fisik, hingga akhirnya sampai pada pernyataan bahwa pemilihan media membaca pada akhirnya disesuaikan dengan tujuan, preferensi, serta kebutuhan setiap individu dalam situasi tertentu. Baik, kita akan kembali kepada slide pertama untuk kita analisis kembali. Baik, pada highlight yang telah saya warnai menggunakan warna merah jambu atau pink, itu adalah kalimat inti ataupun kalimat utama pada paragraf ini. Di sini telah saya tandai dengan highlight warna pink
kalimat inti dari paragraf pembuka, yaitu, oleh karena itu, keduanya sama-sama berperan penting dalam mendukung literasi modern. Sementara pemilihan media membaca pada akhirnya disesuaikan dengan tujuan, preferensi, serta kebutuhan setiap individu dalam situasi tertentu. Kenapa saya memilih kalimat ini dalam dalam untuk menjadi kalimat inti dalam paragraf pembuka, dikarenakan pada kalimat ini itu telah mewakilkan satu dari paragraf tersebut. Jadi, dia seperti langsung to the point-nya gitu, inti dia, gagasan utamanya, gitu. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya. Pada slide ini terdapat analisis struktur penulisan esai bagian tubuh esai. Di sini ada 3 bagian dari tubuh esai. Mari kita jelaskan pada bagian pertama dahulu. Pertama, paragraf pertama membahas keunggulan buku fisik dari segi pemahaman dan kemampuan mengingat informasi. Gagasan utama paragraf ini adalah bahwa pembaca media cetak cenderung memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dibandingkan pembaca media digital, yang kemudian didukung oleh bukti ilmiah dari jurnal Delgado, Vargas, Ackerman, dan Salmeron pada tahun 2018. Baik, kita akan kembali pada bagian tubuh esai bagian pertama untuk menganalisis lebih lanjut. Pada bagian tubuh esai pada paragraf pertama, di sini telah saya highlight menggunakan ada yang menggunakan warna pink dan juga ada yang menggunakan warna kuning. Pada warna pink, saya tandai sebagai kalimat utama, kalimat inti ataupun gagasan utama. Sementara pada highlight yang berwarna kuning, saya tandai sebagai kalimat penutup paragraf. Dan yang tidak saya highlight itu merupakan kalimat pendukung. Gitu. Di sini yang saya jadikan sebagai gagasan utama, di sini sebagai gagasan utamanya adalah dalam hal pemahaman dan kemampuan mengingat informasi, buku fisik memiliki keunggulan dibandingkan e-book. Lalu dilanjutkan dengan kalimat pendukung, yaitu dari pembaca media cetak cenderung memiliki tingkat pemahaman bacaan yang lebih baik, sampai dengan selain itu membaca buku fisik memungkinkan pembaca untuk lebih berkonsentrasi karena tidak terganggu oleh notifikasi, iklan, maupun fitur lain yang sering muncul pada paragraf digital. Lalu selanjutnya adalah yang telah saya highlight dengan warna kuning, yaitu sebagai penanda bahwasannya kalimat itu adalah kalimat penutup paragraf. Yaitu, oleh karena itu, bagi mahasiswa yang sedang mempelajari materi yang kompleks atau mempersiapkan ujian, buku fisik dapat menjadi pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Baik, kita lanjut pada bagian kedua. Paragraf kedua membahas keunggulan e-book dari sisi kemudahan akses dan fleksibilitas. Gagasan utamanya adalah bahwa e-book menawarkan berbagai kelebihan praktis yang membuatnya semakin banyak digunakan, didukung oleh Jurnal Singer dan Alexander pada tahun 2017. Baik, kita akan kembali pada slide sebelumnya untuk menganalisis lebih lanjut pada paragraf kedua. Selanjutnya pada bagian 2, tubuh esai pada paragraf kedua, yang telah saya highlight sebagai kalimat inti ataupun gagasan utama dengan warna pink, yaitu meskipun buku fisik memiliki berbagai keunggulan, e-book juga menawarkan sejumlah kelebihan yang membuatnya semakin banyak digunakan, terutama karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Lalu dilanjutkan dengan kalimat pendukung dari pengguna dapat mencari informasi dengan lebih cepat, sampai dengan terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membeli buku. Lalu, yang telah saya highlight dengan warna kuning, yaitu sebagai penanda kalimat penutup paragraf, di sini adalah penggunaan e-book juga dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan, karena tidak memerlukan kertas dalam proses distribusinya, sehingga penggunaan sumber daya alam untuk produksi buku cetak dapat dikurangi.
Selanjutnya, pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga membahas dampak penggunaan media digital terhadap kesehatan mata dan kualitas berpikir jangka panjang. Paragraf ini menggunakan dua referensi, yaitu Mangen, Wolgermau, dan Browning pada tahun 2013 untuk dampak fisik pada mata, serta Wolf pada tahun 2018 untuk dampak terhadap kebiasaan berpikir kritis. Baik, kita akan kembali pada slide yang membahas pada paragraf ketiga untuk menganalisis lebih dalam. Selanjutnya pada bagian 2, tubuh esai pada paragraf ketiga yang telah saya highlight dengan warna pink, yaitu sebagai gagasan utama dan yang telah saya highlight dengan warna kuning sebagai kalimat penutup paragraf. Di sini gagasan utamanya berada pada perbedaan antara buku fisik dan e-book juga dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap kesehatan mata serta kualitas berpikir dalam jangka panjang. Lalu dilanjutkan dengan kalimat pendukung, yaitu dari berdasarkan jurnal sampai dengan sehingga sampai dengan hal ini turut menjadi perhatian Wolf pada tahun 2018 dalam buku berjudul Reader Come Home: The Reading Brain in a Digital World yang diterbitkan oleh Harper. Lalu pada bagian kalimat penutup paragraf di sini adalah oleh karena itu, dampak penggunaan media digital terhadap kebiasaan membaca perlu menjadi perhatian, terutama bagi generasi muda yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital. Baik, selanjutnya pada paragraf penutup. Paragraf penutup diawali dengan ungkapan yang merangkum inti seluruh pembahasan, yaitu bahwa buku fisik dan e-book memiliki keunggulan masing-masing sehingga keduanya dapat saling melengkapi. Esai ini ditutup dengan pernyataan yang bersifat reflektif, bahwa kualitas literasi tidak ditentukan oleh media yang digunakan, melainkan oleh kebiasaan membaca dan kemauan untuk terus belajar. Penutup ini tidak hanya merangkum isi esai, tetapi juga menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Baik, selanjutnya pada bagian ketiga yaitu paragraf penutup. Yang telah saya highlight dengan warna pink, yaitu gagasan utamanya terdapat buku fisik dan e-book memiliki keunggulan masing-masing sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam mendukung budaya literasi di era digital. Lalu pada highlight kuning, yang telah saya tandai sebagai kalimat penutup paragraf, ada pada akhirnya kualitas literasi tidak ditentukan oleh media yang digunakan, melainkan oleh kebiasaan membaca, kemampuan memahami isi bacaan, serta kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan. Baik, pada bagian selanjutnya, terdapat kontribusi atau pesan penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan esai pada topik ini. Esai ini menunjukkan bahwa buku fisik dan e-book tidak perlu dipertentangkan karena keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Buku fisik lebih tepat digunakan ketika pembaca ingin memahami materi secara mendalam dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Sementara itu, e-book menjadi pilihan yang praktis karena mudah diakses, dapat dibawa kemana saja, dan lebih hemat biaya. Oleh karena itu, penggunaan kedua media tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Kebiasaan membaca secara sekilas di media digital juga perlu diimbangi dengan membaca secara mendalam agar kemampuan berpikir kritis tetap berkembang. Baik, ada pula referensi yang telah dipaparkan pada PowerPoint di sini. Baik, terima kasih banyak pada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah menonton. Terima kasih banyak pada Ibu Syifa dan terima kasih banyak pada teman-teman lainnya yang telah mengklik dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.